Halo kawan Tomolog, kembali lagi dengan podcast kita hari ini. Dan hari ini jujur ya, Beta terlalu sangat senang karena Beta sudah ditemani oleh dua mahasiswa yang Beta mau bilang ya, dunia itu sangat luar biasa begitu. Dan ini dia Sofian Martin dan juga Arkadaki. Halo kakak berdua, selamat datang di podcast Tomolog. Terima kasih sudah mau hadir ke podcast kita. Apa kabar kakak? Excited parah sih, Oh iya, jujur ya. pantas karena tadi datang terlalu sedu. Kata Asli. bilang kan mulai jam 7, tapi ternyata tadi datang dari jam Ini sebelum jam 6. Jam 12 Kak. Hah? Jam Iya, bercanda. Jam 2 siang. Iya. Oke, kabar baik ya kalau Kak Arka. Kalau Kak Ian sendiri? Gacor. Gacor ya? Oke, kalau dua-dua sangat luar biasa ya. Hari ini sebenarnya Kotong juga mau membahas apa yang menjadi keresahan dari anak muda. Dan menurut Beta, Bosndo tuh sangat berani begitu jadi orang muda. Karena Bosong berani untuk menyuarakan apa yang menjadi Bosong punya keresahan. Dan kalau Kak Arka sendiri kan lebih aktif ya kalau di kampus. Kak Arka sendiri juga ada buka apa? Platform begitu ya? Iya, menyediakan platform diskusi. Kalau Kak Ian lebihnya ke konten-konten dan Iya. biasa juga FYP sih di Beta. Jadi Kak Arka juga ada mau apa nih? Ikut Kak Ian juga di media sosial atau tetap saja di situ? Beta paling pemalas edit Kak, jujur. Oh, Sumpah. Oh, jujur. Memang ya, Palas kalau edit, ini baru buat akun tuh memang harus edit sendiri. Kalau memang Kotong punya uang lebih ya, Kotong bisa minta tolong orang untuk betul. Makanya edit, tuh Kak. untuk bayar. Betul. Nah, kalau Kotong lihat apa yang terjadi di Kotong Pung Kota sendiri ya, Oke. ada banyak lulusan yang mulai dari SMA, SMK bahkan diwisudahkan itu bisa ribuan. Ya, betul. Nah, kakak berdua juga lihat sendiri kan, ada begitu banyak orang yang ketika dong lulus, tapi ternyata lapangan pekerjaan itu sebenarnya dong belum dapat, begitu. Dan sebenarnya Mbe mau tanya nih begini, apakah benar lapangan pekerjaannya yang soalnya ada di Kota Kupang, atau dia punya orang-orang yang belum siap nih untuk bekerja begitu? Oke, dari Beta ya. Menurut Beta, ini masalah nih bukan kurangnya pekerjaan saja di Kota Kupang, Bukan kurang pekerjaan ya, Iya. oke? tapi juga kurang pekerjaan yang layak. Oh oke, bukan. Oke, jadi Beta bagi dulu. Ada pekerjaan di sektor formal, ada pekerjaan sektor informal. Ya, Sektor formal itu adalah pekerjaan yang sudah diakui oleh negara. Jadi dari standar gajinya, dari BPJS itu sudah dijamin oleh negara. Oh, pasti ini dia punya gajinya, pasti UMK. Tapi ada juga sektor informal. iya. Sektor informal itu pekerjaan yang dimana belum diakui oleh negara begitu, belum ada pengawasan dari negara begitu. Jadi rata-rata biasanya itu dia punya standar gajinya itu masih di bawah UMK. Iya. Memang ada yang di atas UMK, tapi kebanyakan di bawah standar UMK. Tadi pertanyaannya kan Kak Mega tanyanya ini Lapangan pekerjaannya lapangan pekerjaannya sana Ada, ada ha-ha. atau anak muda yang sana. yang Sebenarnya sudah siap untuk iya. bekerja. jadi sebenarnya kenapa banyak sekali pekerja tapi lapangan pekerjaan sana ada begitu. Nah, jadi Beta mau bawa ini urbanisasi. Oke. Jadi urbanisasi itu adalah ketika orang-orang dari desa-desa, dari kabupaten-kabupaten lain itu datang ke kota dengan tujuan tertentu untuk pendidikan, untuk mereka bekerja, meningkatkan umur taraf hidup, Iya. ya atau menetap ya. Intinya itu konsep urbanisasi. Nah, di Kota Kupang sendiri dia urbanisasi itu sangat tinggi. Nah, itu dia penyebabnya ada banyak sekali faktor. Tapi penyebab utamanya itu adalah karena orang-orang dari kabupaten-kabupaten mereka berasal itu dong datang untuk menaikkan dong taraf hidup begitu. Karena dong punya daerah asal dong tempat dong hidup Iya. itu ini sonde layak begitu. Lapangan pekerjaan mungkin sana ada di sana, jadi orang datang Iya, di betul. Kupang begitu. Ha. Beta pernah ini penelitian dengan Arka 6 bulan yang lalu di Dusun Sanenu. Bulan November. Iya, bulan November. Bulan November ya? Ya. November. Di Desa November. Bokong. Jangan lupa. Desa Bokong di Kabupaten Kupang. Yang sangat dekat sekali padahal dengan Kota Kupang. Iya. Tapi ternyata di infrastruktur nih jalannya sangat jelek begitu. Nah, ternyata dia punya kemiskinan tuh bukan seperti yang orang bayangkan begitu. Dia orang bayangkan kan kemiskinan nih kayak Kotong susah cari makanan begitu, atau kayak gajinya sonde apa, bukan begitu. Tapi di sana tuh orang tuh kaya, orang bisa makan sehari-hari begitu. Dopo SDA ada. Iya, dong kan makannya dari alam toh, Iya. dari dong punya hasil alam. Pisang, umbi-umbian begitu, jagung. Itu dong sangat melimpah begitu. Bahkan untuk satu hari saja itu dong
kalau bisa itu 5 kali makan sehari itu Bisa. bisa. Iya. Dong lebih sehat dari kotong di Kupang kok. Dong makan lebih sehat. Bisa dibilang lebih sehat begitu. Tapi pertanyaannya kenapa dong hidupnya di taraf hidup yang masih rendah begitu? Kenapa dong PDRB-nya sangat sedikit? Kenapa dong soalnya bisa ke sekolah dong anak di kuliah begitu? Itu yang menjadi keresahan. Makanya kotong penelitian di sana kotong cari tahu penyebab akar masalahnya dan jawaban-jawaban dari petani, dari ini peternak di sana tuh dong bilang masalahnya ada di infrastruktur jalan. Karena ketika dong mau jual dong punya hasil alam semua ke Iya. kota Kupang ya, dia punya margin yang didapatkan tuh tipis karena upah yang didapatkan itu harus dipotong dengan biaya logistik, biaya pengiriman jalan. Karena jalan yang ada itu sangat sangat jelek sekali, Ya, sangat amburadul. amburadul. Dia punya biaya transportasi maka otomatis lebih tinggi Lebih tinggi, begitu. iya betul. Yang seharusnya dia punya waktu tempuhnya itu cuma 1 jam, Bahkan kurang. bahkan kurang ya, di bawah 1 jam jadi 2 jam itu. Jadi korban bensin, belum lagi kalau ban pica di jalan begitu. Jadi orang don't takut untuk ini kasih transportasi untuk orang-orang di dusun Sanenu begitu. Nah, jadi bayangkan untuk ini kabupaten saja yang sangat dekat dengan kota Kupang saja ada masalah begitu. Belum Apalagi lagi yang jauh nih, kabupaten-kabupaten lain lagi yang ada di provinsi NTT yang begini besar nih. Makanya aku memilih untuk Datang ke datang kota. di kota Kupang. Oke. Dan kota Kupang ini kan salah satu tempat yang paling dekat begitu toh. Iya. Untuk dong ini naik taraf hidup begitu. Masa dong pi di Jawa dong tahu apa gitu. Sudah dong taunya kota Kupang, sudah ketemu kota Kupang begitu. Ya, itu yang pada akhirnya membuat ini jumlah pekerja, jumlah orang pesaing yang ada di kota Kupang tuh sangat tinggi begitu. Iya. Dan pertanyaannya apakah dong semua terserap di pekerjaan formal atau tidak? Apakah dong mendapatkan usaha yang bisa dapat upah yang layak atau tidak? Nah, itu belum sepenuhnya begitu. Oke. Oke, kalau kalian tarik ini barang di kotong mahasiswa, kotong generasi muda sekarang ini, setiap tahun itu universitas tuh melahirkan banyak sekali ini lulusan ya, banyak sekali sarjana toh. Kotong undana berapa ya? 4.000 kalau 1 tahun. Iya, 4.000. Ah. Iya, satu tahun itu kan ada 4 periode. Iya, Pak. Ya, jadi minimalnya 1.000 mahasiswa itu jadi sarjana begitu. Jadi kali 4.000 ya. 4.000 tuh minimalnya begitu. Iya. Itu baru di Banyak Undana. Itu baru 1 tahun loh. Ini kalau hitung sampai 2026 nih. Ah, ah. Bayangkan itu baru di Undana, belum deh kampus-kampus lain. Nah, Weh. makanya beta tuh kepikiran kayak bagaimana sih kotong pung pemerintah, apalagi pemerintah provinsi ya. Iya. Itu tuh mendistribusikan kotong punya lulusan sarjana nih dengan cara membuka lapangan pekerjaan di daerah-daerah terpencil gitu. Dan dong tuh mau untuk membangun motivasi para sarjana nih untuk bekerja di daerah terpencil supaya jangan terpusat di kotong pung ibu kota sa. Kalau semua terpusat di kotong pung ibu kota, itu dong akan bersaing lagi dengan orang kota. Makanya orang yang kenapa? tinggal lama di situ. Betul. Kak. Makanya Jadi makanya kenapa nanti banyak orang nih yang bersaingnya di kota Kupang tuh lebih susah lah ya. Iya. Sedangkan kota yang orang Kupang terpaksa harus kerja di luar lagi. Makanya kenapa banyak ketemukan kawan yang kotong lihat. ada tekanan mental ya di situ. Jadi masa be bersaing dengan orang yang datang dari kabupaten. Sonde ada salah, besok Iya, ngomong gitu. sebenarnya Son ada salah dengan itu. Tapi banyak orang yang salah mempersepsikan itu toh. Dong bilang son mungkin be harus keluar dari kota Kupang. Berarti ini bisa kok Sonde kotong masuk di orang yang dia kuliahnya sebenarnya dia masuk salah jurusan begitu. Karena kebanyakan yang beta Juliat ya. Karena kalau kotong bahas begini tentang yang kuliah-kuliah dia jurusan lain, tiba-tiba dia kerjanya dia kerjanya di bidang lain begitu sesuai dengan jurusan. Itu ada orang yang memang intinya bilang begini nih. Sudah intinya beta nih sarjana saya subai mau salah jurusan nanti mau dapat kerja kosongnya pikir ke belakang sa. Nah tapi kalau beta tuh memang teknik elektro dan itu jurusannya tuh prodinya tuh TKJ, be kan di Poltek. Ya. Tapi kalau untuk be passion, be suka dengan marketing. Oh. Be suka. Tapi ada memang kawan nih, dia jurusan bisnis. Ada dia punya inisial HB. Habe, dia bisnis. Tapi dia tuh kalau mau dibilang dia lebih suka di kayak ini apa? Komputer dong kayak begitu. Dia lebihnya tuh di situ dong. Tapi kalau beta dia tuh jurusan bisnis tapi seharusnya tuh beta ambilnya tuh bisnis. Nah, kenapa beta jujur ya ini salah jurusan tuh karena ikut-ikut kawan. Iya, Nah, iya, tuh, dan ya. itu yang Paham, beta paham. lihat di kota Kupang, faktanya tuh banyak yang kayak begitu. Iya sih, ya. Tapi ada juga yang ketika dia kuliah, dia memang sebenarnya suka ini jurusan. Tapi ketika dia jalani itu jurusan, dia suka.
dia kayak mulai suka dengan itu jurusan. Ada banyak ya, bukan Kanju. Bahkan yang kayak tadi bilang sempat contoh, ada yang mungkin dia kuliahnya perikanan tapi tiba-tiba kerjanya tuh di Ada apa tuh? Dukcapil di Spenduk kayak. Dan itu memang kotong jadi maksudnya yang kayak begitu tuh mungkin masih banyak kasus lagi, pasti Ya, banyak ada juga, nih. ada. Jadi semoga 02 nih sonde salah masuk ya. Amin, sonde Amin, sih. sonde. Sih. Kalau kotong salah masuk, kotong son di sini. Oh gitu ya. Oke. Oke. Tadi itu pertama ya. Tadi pertama tipe yang dong jurusan ini tapi kerja jurusan lain Iya, begitu. jurusan lain. Tipe kedua tuh ada 3 tipe. Sebenarnya ini tipe yang ketiga. BOM yang ketiga sambil beta ingat-ingat. Yang ketiga ini dong karena soalnya dapat pekerjaan sih dong pindah di ini daerah-daerah lain. Iya. Di kabupaten di provinsi-provinsi lain. Ada yang pindah di Jawa, di Kalimantan, kerja di kebun sawit, ada yang kerja di pertambangan begitu. Karena dari standar gajinya itu lebih layak begitu, lebih menjanjikan daripada dong tetap tinggal di Kota Kupang begitu. Oh, oke. Ini yang sarjana dong. Iya, itu yang sarjana dong. Oke. Ya, baru ingat yang kedua. Yang kedua ini yang koto yang sarjana ini karena dosen de dapat pekerjaan yang dong mau begitu. Karena dong idealis, jadi dong tunggu. Tunggu ya. Dong tunggu 1 atau 2 tahun sampai ini lowongan buka lagi begitu. Atau mungkin dong tunggu kapan dong ada orang dalam begitu kok menurut Itu- 02. Bukan, tunggu Bisa juga sih, Kak. ke PNS begitu. Oh, Ke tunggu. PNS, ke dosen lolos yang tahun, dong coba tahun depan deh begitu. Iya, tapi kan sonde semua ada tunggu ini apa? Tes itu kan Iya, CPNS begitu iya, dong. tapi dong masih kayak kerja sampingan lah begitu toh. Kan ada buka-buka usaha kecil-kecilan kan. Nah, itu yang beta tangkap saja sejauh ini. Nah, itu selesai sih dulu. Kotong ngomong di tengah-tengah kepilukan, kotong cari lapangan pekerjaan, kotong susah cari kerja di Kota Kupang nih. Kotong masih ada kotong dengar ada orang yang dengan ringannya dan mulut nih lempar kata-kata. Biasa sebut ini kata-kata mutiara ya. Adik, kapan nikah? Oh, langsung tanya itu Adik, kapan punya anak? In this economy, bro. Iya, Lu bayangkan. Kenapa Lu- tuh sampai lu dong tanya bertanya begitu? gitu. Itu pernah ada pertanyaan yang kasih 02 begitu Ya langsung. toh kakak dong biasa dapat tanya begitu. Padahal gajinya ya kecuali lu donatur mungkin oke lu berhak untuk omong begitu Untuk potong. tanya, untuk Berhak tanya. bahkan tanya, untuk untuk BPM tanya. prinsip sendiri lu seorang donatur pun sudah berhak menentukan Iya, beta betul kapan juga. nikah. Betul juga. Betul, Untuk itu apa? kan sebenarnya privasi ya. Iya. Betul. Terus Terus bukan itu saja, kotong tinggal di Kota Kupang nih, kotong pasti akan dekat dengan tradisi. Dengan kayak kumpul keluarga, belis, dos segala macam. Ini nih salah satu pengeluaran-pengeluaran yang besar yang soalnya tercatat di standar UMK. Nah kan standar UMK ini cuma hitung kotong punya biaya hidup saja. Kotong punya standar layak hidup di kehidupan. Dos soalnya hitung ukur itu biaya-biaya sosial segala macam. Jadi itu biaya kumpul keluarga yang 1 tahun bisa juta-jutaan itu, dos soalnya masuk di itu standar UMK. Jadi orang yang punya gaji UMK saja itu masih kewalahan untuk ini apa? biaya dong punya. Dong punya kumpul keluarga itu. Iya. Apalagi yang kerja di sektor informal, Betul. yang gajinya di bawah UMK. Begitu. Iya, jadi berarti sebenarnya menurut 02 nih kotong nih NTT itu sebenarnya miskin kosonde. Miskin, berasa miskin mindset sih. Miskin mindset, Iya. betul, yakin. Iya. Begini, kotong pun budaya ini sangat kaya. Kotong tuh punya budaya yang dengan identitas kotong ambil sa Belis. Tadi kan sempat bahas Belis toh. Iya. Nah, Belis sendiri tuh menurut beta itu kekayaan budaya yang sangat-sangat perlu diwariskan. Oke. Ya. Tapi karena seiring berjalannya Belis ini ada, banyak yang salah kayak dong salah mendefinisikan begitu tuh Kak. Jadinya Belis tuh jatuhnya kayak ajang gengsi. Belis yang esensinya dia punya dasar tuh ini beda dengan dari BPM Bapak ya. BPM Bapak nih Juber gitu. Oh, Juber. Ya. Honorable mention untuk bapak saya. BPM Bapak ini kan Juber. Dia bilang begini, Belis tuh itu tuh cara pihak laki-laki, keluarga laki-laki tuh menghargai dan menghormati keluarga perempuan. Iya, betul. Nah, yang terjadi dengan realitas sekarang apa? Banyak anak muda, apalagi pemikiran anak muda ya, yang berpikir dengan jalannya banyak kasus dong. Ini dong berpikir kalau Belis tuh itu mengobjektifikasi itu perempuan. Mengobjektifikasi deh maksud apa? Kawan-kawan tamolog, mengobjektifikasi itu berarti kotong melihat perempuan sebagai barang atau objek yang harus kotong beli. Nah, itu yang harus kotong rubah. Kotong dua bersuara soal itu supaya merubah mindset kalau kotong jangan lihat Belis itu supaya kotong tuh membeli perempuan. Iya. Itu definisi yang salah. Kotong melihat Belis tuh untuk menghargai dengan menghormati perempuan.
di beta pung budaya ini adat ende bepung bapak jelaskan kalau di Belis tuh ada 3 hal vital yang harus kotong bayar dari pihak laki-laki Betul. pihak perempuan. Iya. Yang pertama tuh ada air susu ibu untuk Oke. menghormati sang ibu. Yang kedua ada biaya om kandung. Yang sampai sekarang be bingung om kandung ini untuk apa udah dapat Belis, dapat ini bagian Belis. Tapi memang ada sih, memang wajib Dan wajib itu hampir dikasih. di semua adat NTT. Iya. Be sonde menghujat ya sonde, Iya. tapi be cuma bertanya-tanya kenapa sih Ini ada. ketemu keresahan ya sebagai anak muda Terus ya. yang ketiga, yang be herannya biaya untuk bapak si bapak perempuan ini lebih kecil daripada biaya untuk si om kandung di budaya ende. Iya. Jadi si bapak pung bagian ini dapatnya lebih kecil daripada si om kandung. Padahal nih, kalau kau ngomong fakta, minta maaf. Fakta. Beb kan ada kan yang semua nikah nih. Ah. Terus beta ini pernah kayak tanya-tanya begitu, dia kan dicerita. Dia sampai bilang begini, kalau bepeng om dong jangan ikut nih campur. Dia sampai bilang begitu karena dari dia kecil, minta maaf, dari dia kecil, soalnya pernah kasih sepeser pun untuk dia sekolah tinggi-tinggi sampai dia sekarang begitu. Iya, Jadi betul, karena kan dia orang Sumba. Nah tahu ya orang minta maaf betul-betul. Iya, Karena iya, memang sama. adat di Sumba kan harus kasih kerbau dan sebagainya. Mungkin be kurang paham tapi dia tuh cerita karena masalahnya tuh kan kalau mau dibilang dia juga dari kecil tuh sumerantau begitu dan sebagainya. Tapi yang dia permasalahkan nanti itu kan nanti memberatkan dia punya pasangan begitu. Nah itu kan berarti kan sonde etis lah ya, karena kebanyakan sampai ada kasus kan di Iya. Kupang waktu itu. Cinta kandas karena Belis. Iya, bukan kandas karena agama leh. Asli. Kotong di NTT lah. Sonde yang sampai minta maaf yang bundir kan Oh, iya. ada. Iya, Ada betul. sampai BB Hanya itu, Pak. karena Belis. Betul. Padahal kan sebenarnya laki-lakinya mau datang dengan baik-baik, tapi Iya. hanya karena minta maaf. Kau tuh bukan menyalahkan om-om, dia pun om-om dong, ini dia pun keluarga besar sonde. Tapi lebih realistis saja. Kalau memang itu orang datang dengan baik-baik ya, oke kan maksudnya kenapa sonde terima dengan baik-baik? Karena Iya. memang kebanyakan orang juga selalu pakai standar. Oh, lu kalau laki-laki nih, lu bisa kasih belis besar, berarti memang lu punya ini apa? Cinta dengan ini perempuan, ini minta maaf ini nona nih. Itu kayak mungkin lebih besar dibanding orang yang mungkin kasih belisnya tuh kecil. Soalnya pernah Beb kan sehabis nikah, dia masih pikiran apa? Weh, ini masih mau bayar. Ini Beb mai tua pun om dong nih. 10 juta kok kalau besok salah di nominal masih Betul ya, minta betul ya, ya. Padahal sudah habis nikah dan itu kan kesian orang baru mau mulai rumah tangga baru tapi harusnya harus membangun, dibebankan kan. dengan adat istiadat yang sebenarnya kok tuh sonde salahkan. sonde sama sekali. Iya. Betul. Tapi hanya dia sudah sonde sesuai dengan punya esensi awalnya lagi saja. Gitu. Jadi kalau bosan dua nih seandainya kalau bosan dua ke depannya mau masuk minta orang pada nona nih. Bosan dua siap kesana dengan tuntutan belis nih. Ya, nomor dahulu ada. Siapa nih yang punya pemikiran nanti ke depan? Kalau di masa sekarang beta dengan lantang bilang belum siap ya, Kak. Oh, belum siap. Tapi kalau 10 tahun ke depan beta rasa beta akan siap untuk meminang beta punya mai tua. Yes. Itu dengan cara beta menghormati dia punya keluarga perempuan begitu. Itu tidak dengan cara kayak dia keluarga minta lebih dari beta pu kemampuan beta mengiyakan. Tidak. Beta menegaskan dengan Ya, aksentif setuju. kalau beta sonde bisa seperti itu. Itu bukan cara kotong mencintai seseorang. Cara Tapi kotong ingat, ada yang komen pernah di Ian punya ini konten tentang hal ini. Katanya kan Kotong ini kan menghadapi baby boomers gitu ya. Betul kok salah ya. Nah, itu kan Kotong orang tua yang memang tetap masih memegang kuat adat. Ya. Itu masih sampai hari bahkan Kotong pun orang tua pun saja akan mengikuti om dong pumba omong Iya, keluarga besar atau yang lainnya Kemana, begitu. Nah ini kemana nanti kalau seandainya menyambung dari yang tadi kakak Arka jelaskan, kakak Arka kemana dengan kakak Ian mau Beta- jelaskan pi ini ketemu orang Oke. tua nih. Beta punya prinsip. Beta mau menikah. Beta mau menikah ketika beta sudah sanggup. Sudah sanggup Sudah secara Finansial. finansial, mental juga ingat. pasti. Ya. Kalau beta sama beta tuh mau komunikasikan dulu. Iya. Pokoknya beta mempertegas dalam beta punya pemahaman apa yang beta pelajari selama beta hidup. Belis tuh untuk ini, bukan untuk beta punya ajang gengsi menunjukkan kalau beta tuh punya banyak uang untuk bosong punya anak nona. Iya, betul Tidak. ya. Tapi untuk menunjukkan beta punya dedikasi untuk bosong anak nona tuh bagaimana? Bukan dari nominal uang. Iya betul. Tapi dari mana nominal cinta yang beta berikan ke dia di masa depan lewat belis yang beta kasih begitu. At least beta kasih 3 vital utama kalau dalam adat ende itu sudah terpenuhi
tanpa melihat strata sosialnya perempuan Oke. dan itu sudah terpenuhi, itu beta berjanji, beta Iya. bisa menjamin dengan beta punya nyawa kalau beta akan Asik. membahagiakan dia. Asik. Karena begini Nyawa, kak, soalnya kak, karena begini, beta berpikir kalau beta dibebani dengan belis yang mahal, di masa depan beta takut bepung diri sendiri itu punya mindset kalau besu bayar belis mahal di dia. Berarti dia apapun yang beta omong dia harus turuti. Sama kayak beta pakai dia kayak robot. Betul, betul. betul. Karena Betul. banyak Takutnya ya. ada Iya. mindset begitu kak. Iya, banyak Iya. yang orang selalu kayak minta maaf kalau bahasa aku bilang bate. Nah, asli, Kalau beta dia dengar. mama mantu Iya. Pernah dengar. minta yang sudah lebih dari kemampuan. Itu kalau dia sampai bisa sudah penuhi itu tadi yang tentang belis, itu memang ada bahasa yang kayak bilang begitu. Dia mama sakit pun ya sudah, lu jangan Oh, pergi lu ya. jangan pi. Ada yang kayak begitu nah. Itu so normal. Iya, Tapi tapi itu kata yang bagus apa? tapi memang Arka Ian, bosong ingat kosone. Kalau ada juga yang orang bagian begini, sudah kawin lari Aduh Tuhan. Ada banyak orang yang pakai jalan pintas kan, hanya gara-gara ini belis terlalu tinggi akhirnya ya sudah, sudah dapat ini apa, minta maaf, dikupang kan, aduh itu terlalu banyak. Iya. Banyak orang-orang anak-anak yang memang ya sudah pakai jalan pintas atau yang fenomena kecelakaan. Iya betul, pakai Itu istilahnya kecelakaan. Asli. Padahal kan kalau mau dibilang juga ya pasti dua-duanya iya sama-sama mau makanya akhirnya sampai seperti itu. Tapi kan dengan begitu memang maksudnya kasihan ya depung bapak terlalu menuntut akhirnya ya sudah terpaksa minta maaf Ya, itu juga kasihan aib ya. sebenarnya. Iya. Kalau yang ekstrim tuh kan kotong bisa ambil kasus di Sumba tuh kak. Oh apa? Disclaimer tanpa menjatuhkan adat budaya istiadatnya Sumba ya. Oke. Kotong melihat secara objektif. Beta pas beres bawa ini Oh, buku. mana? Son papa kok ini. Oh, son apa? Aman. Ini buku novel tentang ini judulnya Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Itu cerita tentang kawin tangkap. Oh iya pernah dengar ya ada di ini berita novel waktu dong cerita kalau kawin tangkap itu Iya. cara untuk dong kayak mengambil jalan pintas supaya belis tuh dibayar lebih murah. Iya. Itu tuh dan kak selama beta membaca ini novel itu beta darah tinggi tuh langsung tinggi. sumpah. Memang siapa lagi kotong yang perempuan minta maaf kalau be bayangkan be sendiri yang kawin tangkap. Oh, beson tahu lebih mau nangis karena Beson tahu itu aduh Tuhan tapi memang itu kau darah tinggi memang Iya. memang lebih bapak darah tinggi. Oh iya mungkin. Beson tahu. Makanya beta kepengen tuh bagaimana beta dan Ian datang sini kotong mau merubah kawan-kawan tamolog do yang masih muda mindset tuh kalau kotong harus melestarikan belis, kotong harus melestarikan itu sebagai kotong kekayaan budaya, tapi dengan cara yang sederhana dan sesuai dengan keadaan ekonomi kotong. Iya. Itu sangat-sangat penting sih. Kak. Begitu tapi sih. tapi bukan berarti orang yang kasih belis sedikit itu bilangnya dia soalnya ada usaha bukan daripada ada usaha maksudnya tapi dia pinjam nanti kan seolahnya seolah-olah kan begini Ju pasti kan ada orang Ju yang akan omong bilang ini apa memang itu kalau dia soalnya ada usaha begitu sudah biar tak usah leh nanti kan kasihan korban nih yang perempuan tapi minta maaf beta kembali yang tadi kakak bilang kawin tangkap. Tapi kan dulunya sebenarnya dia punya esensi awal tuh apa? Coba mungkin bisa dijelaskan. Beta pernah baca sih ini barang nih tradisi ternyata dia ada ceritanya. Itu dimulai dari dua pasangan itu dia dong saling cinta. Awalnya ini dari laki-laki dan perempuan ini dong saling cinta. Tapi karena dari orang tua sonde terima karena laki-laki sonde bisa ini kasih itu belis tuh sumpah punya belis tuh tertinggi ya. Wow. Kerbau kuda segala macam itu ratusan juta. Wih, Ada tuh. berat. Sampai sih kayaknya. Nah, Betul kok. Ini ada orang Sumba betul kok kakak. besan tahu ya. Betul, kakak bilang betul. Jadi ini dong yang karena dong cintanya sonde ditahan oleh adat begitu. Jadi dia dong nih masing-masing dong putar otak untuk kayak bikin drama begitu. Supaya ini keluarga perempuan ini khawatir, aduh begitu, aduh lebih baik kasih ini apa sah begitu. Pokoknya ini laki-laki ini akhirnya dia dong ke acting begitu. Dia piculik ini perempuan, ini terus ini perempuan punya keluarga tuh khawatir begitu. Jadi aduh beb anak di mana begitu. Ya akhirnya kemudian sampailah itu kesepakatan di tradisi belis tuh tradisi dia punya belis punya nilainya tuh diturunkan begitu. Jadi mulai dari situ sih beta baca, tapi mungkin beta terlalu simplifikasikan mungkin ya teman-teman dari Sumba pasti lebih tahu begitu. Ya jadi ini yang terjadi sekarang itu sangat jauh dari itu
itu cerita. Karena yang terjadi di tahun 2003 dia punya berita tuh Iya. yang terakhir kali terjadi tuh. Pickup hitam beraksi. Iya, itu kan itu kan itu kan ini laki-laki itu perempuan kan dong sonde saling cinta toh. Iya, Dan betul. di itu posisi tuh perempuan sonde tahu begitu. Kalau dia akan ditangkap. Ditangkap begitu. Terus lebih gongnya lagi pihak laki-laki punya keluarga dan pihak perempuan keluarga kerja sama begitu. Kayak omong di belakang. Tanpa yang perempuannya tahu kan? Iya. Heeh. Jadi secara hak asasi manusia itu susah lah begitu. Soalnya bisa Kalau untuk diperdebatkan zaman lagi. sekarang. Iya. Jadi soalnya bisa diperdebatkan secara ini kayak esensi kayak ini karena budaya begitu harus ikut begitu sonde. Ini potong hidup di negara hukum, negara Indonesia ada hukumnya begitu. Ada HAM. Jadi tetap ini hal yang soalnya bisa diperdebatkan begitu. Itu udah beta sih. Betul. Jadi sebenarnya ini berarti kalau mau dibilang Kotompung kota atau Kotompung provinsi NTT ini miskin sonde. Begitu ya, sonde ya. Karena kalau bosong lihat saja soalnya ada orang yang maksudnya pengemis pun itu 1-2 begitu. oke. Kalaupun ada. Tapi kalau mau dibilang sampai sonde ada rumah, lu mau miskin ke manapun di Kupang, lu Iya. pasti akan ada rumah. Ya itu bahayanya tuh. Orang-orang sekarang tuh masih suka bacampur definisi miskin. Coba Ada definisi miskin dari negara. Oke, beta omong dari perspektif orang-orang ya, omong begitu. Orang-orang tuh mengartikan miskin tuh sebagai kayak asalkan lu bisa makan tiap hari, lu masih bisa makan lah. Lu sampai minta-minta di jalan, itu lu bukan miskin begitu. Oke. Padahal dari negara itu ada standar miskinnya sendiri. Iya. Orang dong soalnya terima dengan itu karena dong pandangan seperti itu gitu. Jadi soalnya paham negara maksud apa. Makanya NTT soalnya miskin begitu. Padahal aslinya miskin begitu secara data begitu. Secara data dan secara formal begitu kotong dinyatakan miskin. Itu realitanya. Iya. Jadi maksudnya Kotong punya kemiskinan tuh lagi sonde semakin menurun, tapi Kotong punya kesejahteraan tuh makin naik. Tapi kan Kotong bisa lihat Iya. juga. Jadi data dari BPS tuh orang mengartikan kayak karena dong lihat datanya kemiskinan punya ini trennya menurun begitu tiap tahun. Terus PDRB dari Kota Kupang dan NTT tuh Lagi naik begitu. Jadi dong mengartikan hidup di Kota Kupang nih sekarang ada sejahtera begitu. Lebih masuk ke sini. Padahal itu jebakan Batman, ilusi Iya, itu. jebakan Batman. Lu sampai di Kota Kupang ternyata lapangan pekerjaan soalnya ada begitu. Berarti sebenarnya lebihnya ke mana nih? Dia punya lapangan pekerjaan atau mindset? Kalau mau dibilang dua-dua, contoh nih. Kalau Kotong bicara sistem juga, sebenarnya Kotompung pemerintah itu lagi berjuang untuk menyediakan lapangan pekerjaan atau sebenarnya Kotongnya yang nanti sebenarnya tuh ini orang-orang ini kayaknya dong belum siap juga untuk kerja mungkin. Karena banyak ya Kotong lihat anak-anak muda yang masih suka minta maaf judol dan pinjol dan sebagainya yang kayak begitu dong. Iya betul. Karena memang Kotong lihat dia punya fakta juga banyak anak muda yang terjebak dalam itu hal. Sampai bahkan ada yang mungkin minta maaf kur begitu. Tapi dong tuh sonde punya Pemahaman keuangan Iya, yang pemahaman baik. untuk mengatur dan punya keuangan dengan baik. Itu kalau menurut 02 ke mana nih? Ya, sebenarnya pemerintah kan sudah memperhatikan juga toh ini. Dong ada kekhawatiran juga untuk meningkatkan Kotong punya ini UMKM dong segala macam. Ya tadi di mention tadi Kak Mega bilang kur itu salah satu upaya pemerintah supaya UMKM di sini ini bukan tetap di level bertahan hidup saja. Karena Kota Kupang di sini Bukan untuk menaikkan, taraf hidup, tapi cuman mempertahankan hidup. Iya, soalnya kan dok gaji upahnya kan stuck di level bertahan hidup saja. Dong punya gajinya sebesar orang-orang yang pekerja di sektor formal. Gajinya masih di bawah UMK begitu rata-ratanya. Jadi pemerintah bikin tuh program KUR tuh supaya orang-orang tuh bisa dapat akses modal yang mudah begitu untuk supaya dong kasih naik level dong punya perusahaan begitu, udah usaha. Tapi tantangan yang dihadapi pemerintahnya itu masih banyak masyarakat, masih banyak pelaku usaha itu yang tidak melek soal ini manajemen keuangan, literasi keuangannya masih rendah begitu. Terus ini dong masih takut-takut urus-urus ini pajak ini urus ini NIB Izin, ya NIB ya karena dong tahu hal itu ya akhirnya dong ini tetap di level-level itu sah. Nah jadi pemerintah sekarang ada bikin sebuah program begitu dari DJP itu Direktorat Jenderal Pajak tuh dong bikin ini workshop kayak literasi soal keuangan begitu. Tapi beta lihat di berita-berita di ini media kayak Tribun News begitu tuh dong punya ada persepsi katanya ini dia punya
bimbingan literasinya itu terlalu top down begitu. Maksudnya orang-orang yang kasih dia punya materi itu bukan orang-orang yang ini melokal begitu tuh, kayak pakai bahasa orang-orang di ini Kota Kupang begitu betul tuh. kan kota Mbak Dari Mama nih segi kan. public speaking mereka Iya. sudah kalah untuk menguasai kotong punya ini audiens. betul. Iya, jadi kan iya. kotong pun bahasa nih kan kotong masih di bawah begitu. Kayak kotong lihat dengar-dengar istilah-istilah kayak apa tax ratio atau pokoknya Iya. manajemen risk apa pokoknya itu kotong kayak kotong punya bapak-bapak, mama ada itu kayak dengar bahasa alien begitu tuh jadinya. Salian betul. Kayak begitu. Jadi itu yang jadi tantangan sebenarnya. Jadi beta berharap kotong-kotong kan belum dapat di pendata. Beta lihat belum ada di pendata data ini kesuksesan dari ini program begitu, program literasi. Karena dong kan mau meningkatkan literasi harus ada di pendata. Dan di pendata tuh didapatkan di DJP punya ini press release untuk ini data inklusi keuangan dengan literasi keuangan. Tapi sampai saat ini belum ada. Mungkin sementara di proses begitu, di proses penelitian begitu. Jadi beta belum bisa omong ini pemerintah sudah melakukan hal yang benar, tapi beta rasa ini sudah bagus begitu. Ada peran pemerintah secara proaktif begitu dalam meningkatkan kualitas SDM-nya begitu. Iya. Supaya dong bisa mengakses ini program KUR nih bukan ini kayak disalahgunakan begitu. Karena percuma lu kasih program KUR, lu kasih modal pi orang-orang, tapi orang-orang pakai tuh uang bukan pakai untuk usaha, lebih pakai judi taji ayam atau main Iya, karena kartu. belum punya literasi kan Iya. tentang keuangan Iya, dan baru sebagainya. baru ada yang masih campur uang pribadi dengan uang usaha begitu. Jadi orang son tahu ini untung kok atau buntung begitu. itu yang parahnya di situ. Memang betul tuh. Be jadi kepikiran di kota pun pemerintah Kota Kupang kan sekarang soal berjalan yang namanya Saboa Kak. Sunday market buat orang Kupang. Nah, itu kan salah satu cara pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas UMKM-nya kotong toh dengan Betul, memberikan dong ini apa ya ruang untuk berjual di Tamnos begitu, Iya. Taman Iya, iya, Nostalgia. Ya. Tapi kalau balik lagi dengan yang Ian omong, kalau dong punya pemahaman literasi keuangan tuh masih nol, sonde nol deh, 50% deh, Kurang lah. ya kurang lah gitu. Itu apakah Saboak sendiri tuh bisa berhasil begitu? Iya. Atau mungkin kalau kotong mungkin masih aliterasi terkait Saboak, kotong masih belum tahu dia punya data keberhasilan Saboak sekarang. Tapi kalau kotong lihat dengan hubungkan dengan literasi keuangan pelaku UMKM, kayaknya kotong akan dapatkan jawaban yang cukup memuaskan. Kotong punya rasa penasaran sih. Iya, Kak. betul. Berarti kalau niatnya orang-orang di Kupang ada. Tapi ternyata orang-orang di Kupang juga atau di NTT ini tetap butuh yang namanya yang kita tadi kakak berdua bilang. Kalau literasi. tentang mengelola keuangan ini memang penting karena percuma ya orang banyak sekali nih yang dia sebenarnya tuh kalau mau dibilang kelihatannya kayak dia usaha maju. Tapi ternyata dia keuangan tuh tidak sebaik yang kotong lihat dia punya usaha itu. Iya, Jadi betul. memang penting dan sama Iya. kayak tadi kakak berdua bilang juga mungkin lebihnya kayak pakai bahasa yang lebih ditangkap oleh kota pembawa mama, bahkan Betul. anak-anak muda yang sekarang juga banyak yang terjun di situ. Betul, Kayak betul. begitu banyak yang terjun di usaha kecil-kecilan sama kayak Arka mungkin pernah cerita yang kayak dia pun kawan yang apa leh buka pangkas rambut dan itu tuh bisa bajejer ya yang kotong lihat nih di sini kios pangkas rambut begini banyak di Kota Kupang dan usaha-usaha yang lainnya itu benar-benar sangat apa dia orang-orang tuh atau kotong semua nih butuh yang namanya itu hal karena kalau kotong juga lihat fakta banyak orang-orang yang sebenarnya juga sudah kerja di kayak sektor apa yang formal pun saja mereka masih ada yang buka usaha kakak Iya. karena betul, memang usaha itu sampingan. tentang keuangan nih kotong sonde bisa pungkiri bahkan ada istilah bilang banyak anak banyak rezeki. Aduh, itu juga parah. Itu Itu masih Mungkin bisa relevan masuk Sondeo. di situ. Ini masih relevan Sondeo. Tuhan ya. Itu masih relevan kesan kalau untuk sekarang nih. Aduh, ini beta selalu ditanya dari bepo orang tua, betanya bepo orang tua, betanya di bepo kawan-kawan dan dong pun jawaban nih. Betanya di kadang-kadang- Bapak bilang lu mau bikin anak. Ah, Sumpah. itu Suara besar. oke. Terus ya. Beta gali dulu, kata omong dulu, kenapa orang-orang sampai berpikir begitu? Iya. Beta sempat ini Buat di konten kan. Ya, beta sempat mini riset sedikit, beta browsing di internet dan ternyata dia pun alasan itu cukup historis begitu. Pada tahun 1980 itu waktu kotong masih
baru lahir lah begitu. Indonesia masih usianya masih muda begitu toh. Untuk orang Jadi tua aku. infrastruktur jalan sonde infrastruktur dasar kayak kesehatan atau pendidikan tuh sonde semaju sekarang begitulah. Orang-orang ekonomi itu bergerak di sektor primer, di pertanian, peternakan, kehutanan dan sebagainya begitu. Jadi butuh tenaga kerja, butuh orang-orang yang bisa ini bajak sawah begitu, orang yang bisa ini kerja, ini kasih makan ini domba-domba dan segala macam, kasih makan babi begitu. Dapat tenaga tambahan dari Nah, anak. jadi banyak orang berarti banyak tenaga. Iya. Maka otomatis juga banyak anak, banyak rezeki begitu. Jadi itu barang tuh makin diperparah lagi karena pada tahun 1980 atau 1970 ya, sekitar 2 tahun tuh tingkat kematian anak itu sangat tinggi. Karena ini dia pun fasilitas kesehatan itu masih belum memadai kayak sekarang. Apalagi di daerah-daerah. Tambah lagi dengan harus kerja begitu banyak, Ya, bayangkan. kota sekarang kan ada rumah sakit. Dulu son ada rumah sakit. Dulu Iya. dong istilahnya ya Pakai orang pintar. obat alami juga. Orang Praktik pintar. orang pintar kan sampai sekarang Tapi juga masih kebetulan ada juga tuh. bagus sih. Iya. Iya. Ya itu ironis toh. Jadi ada banyak orang banyak anak yang meninggal dulu, Iya. jadi orang tua tuh makin takut begitu. Makanya dong bikin banyak anak begitu. Oh, iya. Ya bahasa kasarnya ya Mati kayak satu masih ada, sisa aduh gitu. sedih Prestasi ya. jangka panjang. Betul. itu dia pemparah. Dan lebih makin bikin kompleks lagi itu karena kotong hidup di tempat yang secara agama itu sangat kuat toh. Iya. Kotong di Kota Kupang sendiri itu Kristen sangat kuat begitu. Jadi kayak ajaran-ajaran dari perjanjian lama kayak dari Abraham begitu tuh kan, kayak Tuhan Allah bilang Beranak cuculah beranak cuculah, dan penuhilah penuhi bumi. bumi. Tapi apa? Tapi ya kalau kotong lihat konteks sekarang ini sulit untuk kotong praktikan itu barang. Karena kalau kotong baca Alkitab, kotong pahami dia pu isi sebenarnya itu statement atau dia pun ini perintah-perintah Tuhan itu ada di pun konteksnya. Karena waktu itu kan Abraham di itu zaman itu manusia sangat sedikit toh. Jadi butuh banyak manusia begitu, penuhilah begitu. Oke. Nah sekarang berbeda, manusia sebanyak tapi uang sedikit. Iya, tekanan ekonominya tinggi kan. Kak. Iya. Nah itu dia yang membuat ini fenomena banyak anak banyak rezeki pandangan ini semakin sangat relevan begitu. Iya. Mungkin banyak orang tua sekarang mungkin ada emosi dan beta dengar beta ngomong begini. Yang mana Jadi nih? sih Kak, jadi begini, kotong kalau di Bepu jurusan ilmu politik ya Kak, kotong tuh ada belajar tentang yang namanya kapitalisme. Oke. Nah, kapitalisme ini apa? Dia tuh sistem ekonomi yang memberikan kotong tuh kayak yang mengatur alat produksi, sistem perdagangan, distribusi barang dan jasa itu dimiliki oleh pihak swasta, bukan oleh pemerintah. Nah, ini tuh berdasarkan yang namanya pasar bebas, di mana itu tuh ada yang namanya voluntary exchange. Itu tuh dong tuh saling jual beli berdasarkan permintaan barang dan jasa begitu. Nah, jadi kotong tuh ede pengharga tuh ditentukan oleh permintaan barang dan jasa begitu. Nah, berhubung dengan yang tadi Ian katakan tentang ini banyak anak banyak rezeki. Beta singgung soal teori sedikit meskipun cukup berat, son papa ya Kak, sedikit sampai beta akan sederhanakan. Aman. Nah, kapitalisme ini dia dikritik oleh yang namanya Marxisme. Penulisnya Karl Marx. Ya. Nah, Karl Marx ini dia bilang begini, dia membagikan ada 2 kelas di dalam kapitalisme. Kelas proletar dengan kelas borjuis. Kelas proletar itu adalah kotong, kelas pekerja. Kelas borjuis adalah yang kaum pemilik modal yang memiliki alat produksi. Nah, yang tadi Ian bilang banyak anak banyak rezeki itu merupakan yang namanya kayak semacam propaganda kapitalisme untuk menghasilkan lebih banyak kaum pekerja. Betul. Nah, Ya, di situ akan ada terjadinya juga. kalau lebih banyak kaum pekerja akan lebih banyak keuntungan yang masuk untuk pemilik modal. Betul. Kapitalisme itu terkenal dengan dia punya julukan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Nah, di dalam kapitalisme ada yang dia punya surplus value. Surplus value itu apa? Misal beta dengan Ian adalah kaum pekerja. Kak Mega, jangan lupa Kak. Jangan lupa Kak Le. Lupa nama nih. Oh, lupa nama Kak, sorry. Kak Tapi masih Mega ingat nih ras. kaum pemilik modal. Kak Mega memperkerjakan beta dengan Ian Iya. membuat gelas. Oke. Ini gelas nih, dia punya harga kotong 2 masing-masing beta sendiri buat, dia punya harga dijual dengan 500.000. Dia punya nilai ini 500.000. Sama Ian punya jus 1 gelas 500.000. 11.000. Terus? Tapi itu pemilik modal
Kamega memberikan kotong upah tuh cuman 200.000. Nah, jadi beta dengan Ian cuma dapat total 400.000 toh. Oke. Nah, 300.000 dari sini dengan 300.000 dari sini 600 tuh. Betanya yang dapat. Kamega yang dapat. Nah, Karl Marx melihat itu sebagai eksploitasi kaum pekerja. Nah, menyambung lah yang tadi bilang banyak anak banyak rezeki. Iya. Lebih banyak kaum pekerja, lebih banyak keuntungan yang masuk untuk Kamega. Yang pemilik modal. Nah, kotong nih hanya bisa bertahan pas itu hari untuk makan Iya, makanya tadi Nah, kayak Ian bilang, cuman bertahan hidup bukan menaikkan taraf hidup. Nah, yang terjadi di realitas sekarang, kotong son sadar itu sedang sedang kayak Merajalela. menghantui kotong begitu. Sedang Dia ada sementara mengalami. menghantui kotong. Tapi kotong lihat, ada pegawai yang kerja setengah mati sampai pensiun langsung kaya. Iya. Son ada kecuali korupsi. Kenapa kecuali korupsi? Kalau dia son korupsi, ya kalau dia son korupsi, dia menjilat, dia gratifikasi, dia KKN, sudah itu. Anak Kalau dia politik kerja betul. murni, kerja jujur, lu kayak apa? Iya sih. Lu cuman bisa makan duit pensiun abis. Jadi ya itu pegawai pemerintah ya. Tapi kalau ketong omong pelaku usaha dengan dia punya pegawai dong, lu ada lihat lu punya bawahan yang nanti akan lebih kaya dari lu mau. Sudah mau lah pasti. Siapa yang mau? Nah, mental kapitalisme itu terbentuk di situ. Itulah mengapa ketong punya negara sekarang nih terpengaruh dengan budaya kapitalisme yang dimana beta secara personal mendukung. Mau kritik beta di komentar silakan. Tapi beta secara personal mendukung kapitalisme. Karena kapitalisme sendiri dia memberikan kemajuan ekonomi yang pesat begitu. Dan persaingan yang bebas tuh memberikan kotong inovasi yang bisa menciptakan inovasi baru untuk peradaban. Tapi ya kurangnya di situ. Berarti ada dia punya sisi positif juga Ya, sebenarnya. sisi negatif. Dan kalau mungkin beta orang politik beta sudah tahu terlalu banyak tentang ekonomi, tapi dalam ilmu ekonomi sudah bisa berjalan kalau sudah ada kelas pekerja. Jadi ide Karl Marx sendiri beta sudah setuju karena menghilangkan kelas pekerja itu sama dengan menghilangkan ilmu ekonomi. Kayak gitu. Aduh jamare kawan-kawan tamalo kalau itu terlalu sedikit berat tapi beta berusaha Nesan berarti itu sudah masuk di kita punya otak ini. Ada tambahan juga ya. Oh, boleh. Kalau bagi teman-teman yang masih ragu yang mungkin masih kritik beta soal agama ya, kayak kan Tuhan suka si perintah begitu, kenapa apa begitu ya. Tuhan sendiri sudah mengcounter ini pandangan banyak anak banyak rezeki sebenarnya. Kalau teman-teman baca ini 1 Timotius 5 Ayat berapa 1 tuh, Kak? Timotius 5 ayat 8. Ayat 8 buka ya, kata buka kok. beta ke gereja 3 tahun lalu. Nanti orang buka Sa. Oke, itu tentang Ya, beta lupa dia punya ini apa, dia punya struktur ini lengkapnya bagaimana. Isinya, Tapi intinya ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menafkahi dia punya anak, sanak saudaranya itu sama saja mereka murtad. Oke. Iya. Mereka lebih buruk daripada orang yang tidak percaya kepada Tuhan begitu. Jadi kalau kalian tarik ke ini konteks ini, banyak anak banyak rezeki itu berlaku ketika orang tua itu bisa mengakomodasi anaknya itu untuk dia punya hidup, dia punya masa depan, begitu. Berarti maksudnya sonde salah kalau punya anak banyak, hanya intinya Anda mampu bertanggung jawab saja. Karena nanti akan masuk sama ke menjual anak begitu kan? Iya, eksploitasi Eksploitasi anak anak. yang di lampu Iya. merah dong tuh Kak. Betul. Itu sadis sih. Nah, ini Ian lanjut dulu baru kita akan bahas tentang yang itu. Ya itu sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi ini banyak anak rezeki ini berlaku ketika orang tua itu bisa mengakomodasi anaknya begitu, dari pendidikannya, bukan untuk dieksploitasi begitu. Itu sudah sampai di situ saja begitu. Oh gitu. Sonde dipanjang lagi. Jadi banyak anak banyak rezeki ini sonde relevan lagi untuk ditetapkan di zaman sekarang. Ini zaman. Potong manusia sebanyak, kotong kurangnya uang. Ya tapi kan ada program pemerintah. Program pemerintah juga kan KB kan. Iya, oh ya pemerintah Itu sebenarnya kan sudah membantu Iya. masyarakat sebenarnya. Tapi apa? Iya. Apa Ian mau sambung apa? masih ada orang tua yang punya pandangan seperti itu. Ya. Iya, nah Bukan itu mana yang lain. mungkin kedepannya ketika ada orang tua yang mungkin nonton atau calon orang tua yang nonton Kotong punya podcast ini, Kotong sendiri dong. oh ya minta maaf calon orang tua kedua ini izin. dan juga saya. Nah bisa melihat bahwa memang kayak tadi Be bilang sebenarnya sonde dilarang,
tapi untuk punya anak banyak. Tapi intinya Anda bisa apa ya? Bisa bertanggung jawab Iya. atas ini anak-anak, karena jangan sampai yang kayak tadi eksploitasi anak. Karena memang di Banyak. Kupang minta maaf itu sangat Dia banyak. di lampu merah di on the road kotong ada duduk baru Iya. tiba-tiba kakak beli doang. Weh, itu Siapa yang kasihan? Tapi Kasihan. kalau seandainya ya, anak-anak tuh dari kecil dong sudah dilatih untuk bantu dong orang tua. Menurut Bos Dua kemana? Kalau Dilatih dong untuk tuh dibantu. sedih lihat dong orang tua tuh hidup susah, makanya ibe kepengen bantu beb orang tua ya, karena belihat nih kayak kotong karena makan susah. Nah itu kemana tuh? Bantu nih dalam hal apa kak? Dong ikut jual begitu. Iya pasti kalau namanya bantu orang tua pasti ikut jual ya, otomatis sampai malam. Karena anak-anak yang di lampu merah yang kotong lihat ya di Kupang sih lampu merah El Tari itu, dong sebenarnya tuh lagi di itu kan. Jadi, Jadi dieksploitasi. tapi dan minta maaf itu tuh kadang anak-anak sampai pulang malam. Iya, sampai lewat jam 12. Kotong pernah tanya, nah itu anak tuh waktu itu tuh ini kan pernah ada yang Ian ketemu pertama kali Iya, tuh. iya, betul ya. Waktu itu kan Arka belum ada nih. Iya. Pas ketemu pertama kali itu di situ tuh kotong ada sempat cerita dengan ini anak. Cerita, Dia ya. tuh jual apa ya Ian? Ini jagung Jagung bunga, jagung bunga. Ya. Itu kotong sonde melebih-lebihkan dia cerita. Kotong tuh pegang dia tangan, ternyata memang dia tuh lagi badan tuh hangat, badan panas begitu. Dan itu tuh jam berapa kok kotong masih duduk di ini adalah salah satu kafe di sini di Kupang. Dan kotong tanya cerita-cerita, kotong bilang, "Oh, nah, adek pulang sasuto nanti baru kasih tau mama sa kalau memang belum laku." Tapi ada bahasa yang dia bilang, kadang tuh dia mama dong tuh harus suruh dia jual sampai habis. Dan itu dia kayaknya SD umur berapa waktu itu? 3. Dia baru kelas 3 SD. Kan hak anak tuh kan dia bermain dan belajar ya sebenarnya. Tapi hanya karena dia membantu dia orang tua yang menurut dia baik, tapi kadang ada orang-orang tua tertentu, ini kau bicara oknum sah. Ada orang-orang tua tertentu yang memang memaksa anak untuk ya harus paksa untuk kerja. Berarti itu menurut 02 itu mindset yang dibangun sebagai seorang yang meminta-minta atau memang dong tujuan baik untuk membantu dong orang tua. Soalnya kadang pada saat kotong soalnya beli dong minta uang. Kak, kalau beta kepengen sambung nih yang dari Kapung kasus yang Kak dan Ian saksikan tuh, itu sama sekali tidak atas dasar motivasi mau membantu sih. Oh, Itu begitu karena ya menurut paksaan. Arka. Kasihan. Dari yang dia orang tua bilang saya harus jual kas habis itu kan atas dasar paksaan. Jadi kalau memang dia betul-betul harus jual kasih habis, itu dia rasa lelah tuh akan lebih daripada dia punya motivasi rasa lelah atas dasar motivasi membantu dia orang tua. Iya sih. Dia udah rasa lelah tuh akan mengarah tadi sakit fisik. Iya. Itu stres, penyakit mental itu yang akan menyerang dong begitu Kak. Jadi ini kembali tadi mindset miskin tuh. Oh, oke. Bagaimana kalau kotong pendidikan sendiri sudah diberikan dari awal, orang tua punya akses pendidikan sudah buruk, dia buat anak, dia turunkan lagi ke anak, mengeksploitasi itu anak dan atas dasar itu anak mau membantu dia. Itu ada miskonsepsi nalar di situ tuh. Itu dong salah mengartikan banyak sekali hal. Itu jadinya mau kotong salahkan terlalu banyak hal yang harus kotong salahkan di sini. Ini kalau ya mungkin ada Itu tanggapan sangat toh. sedih Iya, sebenarnya. kalau omong emosional bukan bisa. Emosional. Iya. Biasanya banyak omong ya, tapi ya kembali lagi. Kalau kotong lihat anak itu seharusnya tumbuh di lingkungan di mana mereka bisa bermain. Iya. Itu usia-usia di mana dong harus bermain, dong belajar berkembang untuk ya belajar untuk masa depan begitu, bukan untuk menanggung beban finansial. Iya, seharusnya yang kan tanggung jawab orang tua untuk cari nafkah kan. Iya. Intinya itu. Anak-anak berperan di itu usia tuh untuk mengembangkan dia pun diri begitu. Bukan untuk melakukan kewajiban finansial yang harusnya itu adalah kewajiban orang tua. Situ saja itu. Jadi kalau kotong ketemu anak-anak gitu, apakah kotong harus beli atau tidak? Kak, Pertanyaannya. bahkan berdasarkan dia motivasi untuk membantu dia orang tua pun kotong harus mengedukasi dia. Ini bukan tugas. Tapi soalnya mungkin segampang itu dia akan pulang minta maaf. I Bisa saja know, kena I know. pukul loh dari orang tua. I know Kak, tapi itu bukan cara kotong untuk mempasrahkan diri kotong cuman melepaskan dia untuk terus berbuat seperti itu. Berarti dia begini, solusinya dia boleh bantu, tetapi soalnya harus sampai tengah Tidak malam dengan itu iya Kak, betul. Itu bukan dia tugas. Dia tugas tuh bermain dengan belajar. Dia membantu dia orang tua dengan dia
mengemban pendidikan dengan baik begitu. Tapi yang Bosong dua lihat nih, dari peran pemerintah memang sudah ada Ini atau belum? ada sebenarnya, saya pernah baca tuh kalau pemerintah bilang lu kotong stop beli begitu. Iya. Jadi Tuh beli dong produk. kalau Iya. tapi kalau untuk rasa ketempung hati ya, kalau kotong Pernah sudah baca. beli ke mana, maksudnya lebih baik di orang tua yang jual dan kotong mungkin akan membeli. Tapi kalau memang pemerintah bilang begitu, kan mungkin kotong juga diajarkan tentang namanya membantu, saling tolong menolong. Kan kotong juga punya agama ya. Itu kalau Boson dua nih, ini Boson dua tetap akan beli atau Boson mau ikut program pemerintah atau Boson membantu itu anak nih ke mana? Beta kalau beta besok deh, oke, be baru tahu nih ini program nih. Hmm, Berarti hal yang akan beta lakukan adalah beta sonde beli tapi be kasih makan dia di situ. oke. Itu hal sederhana yang mungkin bisa bantu dia untuk setidaknya menyenangkan dia punya hati. Iya, meskipun dia orang tua persetan. Besok urus dengan dia orang tua. Yang penting dia anak kenyang itu. Iya. Iya. Beta juga sonde punya apa ya? Privilege begitu bisa kasih rawat ini anak begitu. Beta masih mahasiswa, beta bukan CEO. Tapi Tiba-tiba menyamar jadi Tapi kalau CEO. Jadi beta bantu sebisanya beta kalau misalnya beta ada uang lebih ya oke, beta beli dia punya produk ya. Itu beta punya moral sendiri sih, bukan beta setuju atau setuju dengan pemerintah begitu. ya kemana ya agak sedikit membingungkan ini hal. Iya. Kalau untuk hati nurani bisa saja ya, bisa jadi yang kotong beli itu hari bisa saja itu dompeng uang makan untuk itu hari beli beras bisa. Memang kotong juga mau ikut ini Beta- program pemerintah untuk tidak membeli, berarti kotong lagi ikut ikut juga di dalam eksploitasi anak. Anak. Beta rasa integrasi pemerintah, integrasi deh. Apa? Peran. Dong punya komitmennya pemerintah untuk menanggulangi ini fenomena juga harus lebih kuat sih Kak. Beta sangat-sangat apresiasi yang Satpol PP, kalau saya salah be lihat di Instagram Oh iya, betul, berita be yang Satpol PP tangkap dia otak eksploitasi itu Dialtari ya? Jepang tuh iya. Dialtari. Itu be sangat mengapresiasi itu. Beta harap kedepannya pemerintah tuh mau terus untuk lakukan hal seperti itu. Bagaimana dong tuh betul-betul menekan itu tuh dengan cara mencegah atau menangkap dia punya otak utama tuh. Anak-anak dong ini kan dong di brainwash, dong dicuci otak. Dong soalnya dong tahu saya dong kerja untuk orang tua, nanti juga besok dong makan dari ini gaji yang dong dapat itu saat. Padahal orang tua ada berleha-leha di rumah atau orang yang mempekerjakan dong ada sementara main judi dengan uang yang dong su kerja setengah mati dengan koran yang ternyata kalau kotong beli itu misal ini tanggal 6 ini tanggal berapa ya? 3 Mei. Tiga. Itu Yang koran selama. 3 Februari. Sumpah, itu Berarti harga lebih panik. Iya, Kak. Tapi memang sih sonde semua minta maaf tadi kakak Arka sempat bilang ada orang tua yang dia tidur-tiduran, tapi kan sonde semua. Mungkin Iya. dia orang tua juga lagi ikut. Iya, untuk lagi ikut, lagi jualan. pantau, Kak. Iya. Oh, ikut dan lagi pantau. Oh, pantau. Lagi Oh. pantau. Kalau Iya, itu dia anak tarik. pamalas, lu suruh langsung marah. Dia Kalau tadi ini ada apa? tuh. Kasihan. Dah ada, Kasihan, Kak. Dewi. Iya. Kak jangan, Tapi- maunya jangan kasihan dia pun orang tua, sih. kasihan dia pun anak saja. Oh, kasihan dia pun anak saya. Oh, oke. Iya, sumpah. Tapi ini- Jengkel sendiri. Iya. Tapi beta pernah loh sempat cerita dengan anak-anak dong nih. Dong tuh punya tabungan, dong tuh dapat uang dari itu, Oh, iya? dong jual koran, dong tuh ada. Hmm. Dan itu tuh yang buat dong tuh semangat untuk mau cari uang. Karena begini, yang kotong tahu, kotong nih sekolah, setelah sekolah kotong dapat pendidikan nih intinya. Setelah itu kotong kerja. Nah, kerja tujuannya supaya dapat uang. Nah, anak-anak ternyata sudah lebih dulu untuk tahu ini hal. Jadi ketika dong lagi sekolah pun dong sudah diajarkan juga tentang uang. Dan bisa saja tentang pendidikan dong tuh sonde lagi untuk mengutamakan pendidikan. Karena dong su pegang uang. Orang kalau su pegang uang itu dong su untuk mau sekolah terlalu tinggi-tinggi buat apa? Karena bisa saja juga dong orang tua akan bilang, "Kok lu su tau pegang uang? Tuh lu su tau cari uang tuh. Lu mau sekolah bikin apa?" Jadi bisa sah kalau memang kadang dong pergi sekolah juga ya lebih memilih untuk tidak pergi ke sekolah dan akhirnya lebih memilih untuk mencari uang. Nah, kalau menurut 02 nih, apakah pendidikan itu sebenarnya membantu orang juga untuk dapat lapangan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang baik, ataukah yang kayak tadi yang sempat kotong bahas dari tadi bahwa ujung-ujung kuliah tinggi-tinggi pun lapangan pekerjaan sama mana? Kemana? Beta tetap berprinsip kalau pendidikan tuh nomor 1, Oke, bukan MBK. kenapa? Lanjut. Kenapa pendidikan tuh nomor 1?
kotong manusia kotong baru lahir kotong sudah harus dididik, kotong orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik kotong gitu. Kotong lahir, kotong berkembang atas dasar dididik. Dididik cara berbicara, kotong melihat kotong orang tua berbicara itu bagaimana. Itu kotong sudah sedang menjalani hidup dengan dididik di situ. Jadi saat kotong masuk ke pendidikan formal SD, SMP, SMA 12 tahun wajib belajar. Itu kotong betul-betul harus mempersiapkan diri sebagai seorang dengan kualitas SDM yang betul-betul tinggi. Nah, kalau kotong punya kualitas SDM yang betul-betul tinggi, masuk ke dunia kerja, kotong sudah punya cakupan yang luas lah begitu, atau kotong modal tuh ada lah untuk kotong berkembang di dalam itu dunia kerja begitu. Tergantung bagaimana cara kotong bersaing. Konsekuensi kalau kotong sonde berhasil bersaing adalah bagaimana kotong memutar otaknya kotong mencari pekerjaan lain atau membuat inovasi lain atau bekerja untuk pemilik modal lain yang bisa memberikan kotong kelayakan hidup minimal satu hari kotong bisa bertahan. Filosofis sekali ya. Itu paling realistis yang bisa pikirkan sih kalau dari Ian. Ya, kotong lihat realitanya saja di lapangan. Pekerjaan sekarang dia punya syarat apa? Minimal S1, minimal SMA. Iya. Orang lebih akan memilih ini orang kerja Itu saja. di satu perusahaan dan harus Itu saja, cukup itu. Dari persyaratannya tuh. Kotong lihat dari itu, kotong tahu pendidikan penting. Jadi ya mungkin ini juga salah satu keresahan juga ya. Karena ada kasus-kasus biasanya tuh kan lulusan itu dong ini pas dong masuk di lapangan pekerjaan, dong masuk di itu kerja, dong malah lebih jelek dan performa. Banyak yang soalnya punya ini rasa tanggung jawab yang kuat begitu, dong kerjanya banyak bolos, banyak betul. Itu ada fenomena orang dalam di situ, Kak. banyak fenomena di situ begitu. Nah, ini kan kalau kotong lihat dari ini dari S1 itu kan kotong minimal kalau di kampus itu kotong yang dapat gelar S1 itu minimal kotong paling lambat itu 4 tahun toh. 4 tahun kotong berproses di situ. Dan itu kotong harus konsisten, kotong ada dia punya penilaian, ada IPK begitu. Terus ada dia ujian terakhir yaitu skripsi begitu. Jadi perusahaan tuh dong lihat ini orang-orang yang sudah masuk kuliah itu dong sudah melalui ini proses. Begitu, orang yang sudah punya tanggung jawab, orang yang punya ini ini Value kah? value begitu yang sudah dibentuk dari dong punya pendidikan begitu. Jadi jadi wajar saja begitu orang menetapkan standar ini lulusan S1 begitu. Ya karena kenapanya juga itu karena kotong punya manusia di sini banyak, tadi yang kotong sempat bahas. Manusia sangat banyak. Masa kotong ini kasih gaji yang tinggi itu kepada SDM yang yang soalnya berkualitas begitu. Dan cara paling gampang untuk memilah SDM yang berkualitas ya kotong tinggal lihat dia punya Pendidikan. gelar atau pendidikan backgroundnya. Makanya itu S1 itu berasa fair saja begitu. Makanya kenapa juga banyak orang tua ya yang dong lihat itu tuh intinya anak kuliah tanpa memikirkan sebenarnya nanti akan terserap kosonde di dalam dunia kerja, apakah ada itu lapangan pekerjaan kosonde ketika dong ambil itu jurusan. Iya. Begitu kan, memang intinya apa? Orang tua tahu ini anak S1, D3 dan sudah habis wisuda bikin acara besar-besar, akhirnya apa? Ada yang utang. Kumpul keluarga. Dan Kumpul tapi keluarga setelah itu menganggur bisa bertahun-tahun. Jadi maksudnya kalau lulus juga agar remeh lebih uang pakai untuk usaha saja. Lebih di luar negeri. Jadi nah kalau menurut Mas Andra sebenarnya di kampus atau mungkin SMA SMK saya sudah sebenarnya lagi mempersiapkan orang-orang atau lulusan-lulusannya itu untuk cuman sekedar sekolah saja atau membekali dong dengan skill untuk dong siap di dunia kerja. Kalau kotong lihat sorry batok dulu. Silakan. Kalau kampus itu kan universitas itu ini ada dia punya dia punya aturan mainnya itu 60%-nya teori, 40% praktik. Sedangkan kalau di pendidikan tinggi yang vokasi itu 60%-nya praktik, 40% teori begitu. Sebenarnya ada yang salah begitu. Sebenarnya ada yang salah. Ini kalau di universitas beta rasa kotong memang lebih dominan, ya sudah pasti dominan teori begitu. Tapi yang beta lihat di beta punya prodi, yang beta lihat saja besoknya generalis beta cuma lihat di BEM prodi. Di manajemen sendiri bagus.
meskipun teori ya, kotong belajar soal ini manajemen keuangan, bagaimana cara-caranya, pokoknya contohnya seperti itu ya, manajemen keuangan. Tapi kotong juga dikasih tugas untuk studi lapangan. Kotong turun ke UMKM dong, kotong wawancara dong. Jadi kotong langsung dapat Redaksi ilmu-ilmu yang praktik begitu, dari dia mempraktisi langsung begitu. Dan beta rasa itu lumayan bagus, karena kotong kan makanya ada kurikulum merdeka, kurikulum yang dimana orang-orang tuh turun langsung ke lapangan begitu. Seperti itu skemanya seperti. Jadi orang sebenarnya dari segi ini apa, sistem pendidikannya sudah disiapkan untuk SDM itu bisa masuk ke lapangan pekerjaan begitu. Tapi ya berasa belum ini apa ya, belum maksimal saja. Ya, belum maksimal saja. Karena itu faktanya ya, anak-anak lulusan-lulusan itu kan pada akhirnya ada yang kasusnya dosen de ini ya tadi yang beta omong, dong malah bolos kerja, dong manajemen emosinya itu rendah begitu, dong punya problem solvingnya kacau begitu. Dan itu suatu pendidikan yang sudah diajarkan di sistem ini pendidikan kotong begitu. Kurikulum sekarang sudah ada, dosen mengajar cara mengelola emosi. Itu mungkin di psikologi dapat, tapi orang-orang yang di keuangan, di manajemen dong sudah dapat itu. Iya, berarti mandiri sesu belajar. Iya, Bayangkan saya berurusan dengan uang dan lu harus kontrol Iya. emosi itu itu susah sulit. sekali. Betul. Iya. Ya, jadi begitu sih sulitnya. Tapi ya kalau kotong lihat ini SMA, SMK dong tuh, ini beta rasa belum maksimal sih peran pemerintah dalam memperbaiki mindset untuk berkembang begitu. Kalau kotong bandingkan saja dengan Jepang. Jepang tuh SMA-nya tuh dong sudah ada ke sebelum dong lulus pas kelas 3 tuh dong dikasih sebuah formulir dari dong punya wali kelas. Formulir rencana masa depan. Ketika dong lulus dari SMA tuh, dong mau kerja apa, dong mau di bidang apa begitu. Dan guru punya peran di situ adalah memantau, mengevaluasi pilihan dari dong punya murid-murid begitu. Apakah realistis, apakah ini layak begitu, apakah dia kesempatan banyak begitu. Itu guru punya peran di situ. Dan kota Indonesia sangat punya itu. Jadi yang beta mau bilang itu, dari sistemnya di Jepang itu dong sudah dibiasakan dari awal, dari SMA itu sudah dibiasakan untuk berpikir secara jangka panjang begitu. Iya. Sehingga orang-orang dong sonde kehilangan ini arah, dong mau kerja apa di masa Iya, depan. betul. Makanya kotong di Kota Kupang nih, Kota Kupang bepung kawan dong yang beta kenal tentu ada yang dong habis lulus, dosen tahu dong mau kerja apa. Iya. Dong lebih sadar pas terlambat begitu. Oh, ternyata beta nih sukanya di bidang ini. Pas aduh ternyata beta salah jurusan begitu. Gitu. Andia yang kayak tadi kotong omong tuh, Iya. berarti memang kalau berarti kotong berharap ya Iya. supaya di kotong punya bangsa nih, atau mungkin di kotong pun kota atau di kotong pun provinsi ini juga bisa ada itu, supaya kotong tuh bisa tahu pada saat kotong sekolah, kotong tuh tahu kotong minat bakat, dan Minat akhirnya kotong bisa tahu pilihan yang kotong pilih nih ini mengarahnya kemana begitu. Dan mungkin juga orang tua jangan, minta maaf, jangan memaksa anak untuk memilih sesuai dong pilihan. Biarkanlah anak-anak memilih dengan apa yang dong mau pilih begitu. Belum passion. Iya, kalau Sunda sendiri ketika kuliah, apakah orang tua memaksakan harus memilih ini atau mengarahkan kalau pilih ini dia punya kedepannya begini, kalau pilih yang ini kedepannya begini, oh resikonya begini-begini, apakah ada? Beta pun pengalaman pribadi ya kak, bepung bapak sendiri tuh sebelum beta masuk kuliah, sebelum beta memilih jurusan, beta kasih tahu, beta mau masuk ini, beta mau masuk ilmu ini. Pertama beta pilih pertama ilmu HI, hubungan internasional, sama ilmu politik. Bapto bilang, HI sonar di Kupang. Nah, lu mau pi Jawa? Lu gila. Bapto bilang begitu. Kenapa? Terus, Itu karena ya ketakutan orang tua lah Iya. kalau mau berkuliah di Sebenarnya Jawa. wajar Ya sih, wajar ha. aja, tapi kan orang tua begitu. Jadi akhirnya ya sudah son papa, beta cari ilmu HI yang mirip di Kupang. Nah, HI turunan dari politik. Di Undana ada ilmu politik. Jadi ya sudah, ilmu politik juga beta passion. Beta suka. Jadi beta pilih ilmu politik ini pilihan pertama, ilmu komunikasi pilihan kedua, gitu. Nah, beta kasih tahu bapak. Terus bapak bilang, "Oh, son papa lu kalau memang itu lu pun mau silakan. Tapi bapak kasih tahu, setelah lu lulus yang lu akan dapat tuh ini lu bisa kerja di sini dan di sini. Dia lapangan pekerjaan sempit. Dia lapangan pekerjaan sonde ke lu di manajemen, sonde ke lu di teknik dong, begitu. Atau akuntansi yang FEB dong. Ilmu politik paling lu jadi kalau bukan
kerja di pemerintahan, lu jadi penulis, jadi ini jurnalis, iya. Ada anggota DPR yang jurusan ilmu politik banyak. Sonde, sumpah. Makanya setelah bab tuh jelaskan begitu, oke, be mengerti apa yang harus be ambil adalah ambil sesuai be pung hati nurani. Be tetap pilih ilmu politik dan puji Tuhan beta diberkati sampai sekarang beta masuk di ilmu politik dan be bisa diundang ini podcast. Oke. Berarti memang sesuai passion nih kalau yang sekarang nih ya. Iya, Suka. puji Tuhan. Kalau Kakak Ian sendiri? Sama persis dengan dia. Jadi besan omong panjang deh. Intinya memiliki orang tua seperti itu adalah privilege begitu. Iya, Asli ini sangat asli. bersyukur. Ketika lu punya orang tua yang sadar begitu, kayak tahu prospek pekerjaannya begitu, kayak lu pilih jurusan, lu bisa ajak diskusi lah begitu. Iya. Lu punya idealisme tapi orang tua bisa dengan berani juga ini apa mendebat lu bahkan. berdebat dengan lu Iya. begitu. Itu beta rasa privilege yang baik begitu untuk anak muda begitu. Betul. Dong sonde mengekang ketong, sonde mau mengontrol. Tapi memang ya kayak tadi Ian bilang, Kotong sangat bersyukur kalau Kotong punya orang tua yang punya pandangan yang bagus dengan Kotong punya zaman yang sekarang, soalnya mengikuti zaman-zaman yang dulu lagi. Nah, Iya. ini Be mau Bos Nuh tuh berandai-andai. Oh. Seandainya nih Bos Nuh dikasih kesempatan untuk menjabat 1 tahun. Wih, Ini seandainya saja. Atau mungkin Bos Nuh nih besok-besok jadi gubernur lah. Calon-calon pemimpin. Oh, Beta justru lihat dari Bos Nuh pun cara bicara tadi memang. Beta sangat mengakui itu, itu. jadi kayak istilahnya kayak kotong bangun tidur besoknya tiba-tiba jadi pemerintah. Langsung jadi gubernur ya. Masuk Atau wali isekai. kota atau apalah begitu. Intinya Bosong ada di itu bagian begitu di pemerintahan. Kekuasaan. Apa yang Bosong dua mau buat? Pertama kali ketika Bosong mendapatkan itu hal begitu, apakah Bosong mau rubah dari pendidikan atau mungkin yang lainnya? Oke. Supaya bisa merubah Kotong punya keadaan yang di Kupang ini yang sebenarnya orang bilang juga masih punya mindset yang miskin dan sebagainya. Iya. Oke, kalau dari beta sendiri, beta sudah melihat hal yang harus kau rubah itu adalah pendidikan. Kembali beta tetap pada prinsip kalau pendidikan tuh harus yang paling pertama, karena dari dalam keluarga sendiri kotong lahir tuh kotong akan berhadapan dengan dididik oleh orang tua sendiri begitu. Jadi penting untuk kotong bukan hanya mengutamakan pendidikan formal saja, tapi pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di dalam lingkungan bertetangga, pendidikan dalam lingkungan berkomunitas, berorganisasi, itu juga harus ditingkatkan. Karena percuma kotong belajar pendidikan formal dengan kurikulum yang telah ditetapkan, tapi keluar dari situ kotong pun pemikiran kritis itu sonde bisa kotong pakai dengan total. Karena pendidikan di luar pendidikan formal tuh sonde bukan dikontrol, tapi sonde diintervensi dengan baik oleh pemerintah begitu. Nah, penting kotong masuk kalau beta punya jabatan at least 1 tahun saja, penting untuk Atau beta berapa tahun lah sudah. mengoptimalkan pendidikan formal yang ada dengan kurikulum yang optimal. Beta sonde bisa berpikir dia punya solusi teknis sekarang, tapi jika beta berkesempatan seperti itu, beta akan memikirkan bagaimana sih kurikulum yang optimal dengan masyarakat sekarang. Lalu beta merubah bukannya ada di situasi pendidikan formal, pendidikan informal juga harus. Bagaimana itu juga menjadi ruang yang inklusif. Bukan hanya kotong yang teman-teman disabilitas juga punya hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Itu juga kan penting begitu. Nah, makanya peran pendidikan informal dengan formal di situ tuh penting, harus inklusif bagi kotong semua sih. Ya. Kalau dari Ian? Kalau dari beta, setelah pendidikan, yang kedua, prioritas kedua itu adalah infrastruktur. Iya, betul. Pembangunan. Itu banyak sekali daerah-daerah yang sebenarnya dong tuh kaya, sumber daya alamnya kaya, dong punya hasil alam tuh sangat banyak, tapi dong sudah bisa menjual dengan harga yang layak supaya dong punya ini dong punya modal, dong punya kualitas hidup itu meningkat Bisa begitu. naik. Dong hanya tetap berada di level bertahan hidup. Ya contohnya tadi yang beta omong, yang tadi kotong beta dengan Arka penelitian di Dusun Sanenu. Ya itu orang-orang menghadapi realitas seperti itu. Dan di seluruh Indonesia itu banyak yang masih menghadapi realitas seperti itu. Nah, jadi yang beta rasa, beta memandang kebijakan pemerintah saat ini, MBG ini itu memiliki Arka kaget. ya wajar sih Bukan, kaget. dia tidak menyalahkan MBG, tidak sama sekali. Ya, oke. Tapi MBG ini kebijakan yang baik sekali secara ide. Kau omong di skema atau perlu omong di skema kau tahu boleh saya? silakan Oke. sedikit. Jadi To the point, Sir, to the to the point saya. Jadi ini selagi anak-anak mendapatkan gizi dari makanan bergizi tadi, ini
ekonomi lokal itu, para petani UMKM itu juga bisa mendapatkan keuntungan begitu, dapat upah yang pasti dari pemerintah. Tapi sekarang kotong belum dapat dia punya ini apa ya, kepastian begitu, akuntabilitas masih belum ada. Kotong sudah bisa memastikan bagaimana pemerintah mengelola ini uang di balik layar begitu, bagaimana ini pemerintah atau SPPGI itu memilih 20 mitra-mitra petani-petani UMKM. Kosong pernah tahu itu. Jadi ada juga ada di data ini tahun lagi ini bulan apa ya, itu bulan April bulan lalu itu ini bukan bulan Maret. Bulan Maret. Beta pernah bahas ini di April, beta uploadnya kontennya di April ingatnya. Jadi ini data dari Maret ini baru keluar dari Porek nih, itu survei kepada seluruh masyarakat Indonesia yang dapat manfaat yang terlibat dalam ini skema MBG. Dan dia punya hasil datanya itu, hasil surveinya itu, hasil penelitiannya menunjukkan kalau 80%, lebih dari 80% itu sonde setuju atau bukan sonde setuju tapi skeptis, masih ragu, sonde percaya dengan ini program MBG. Begitu. Karena akuntabilitas tadi. Dan itu ditambah lagi ini karena fenomena-fenomena seperti markup, seperti orang kasih palsu ini anggaran segala macam, pemilihan UMKM, terus ada juga ini kasus-kasus makanan bergizi yang ini beracun begitu. Ya kayak lele yang baru-baru tuh, yang lele yang ini masih belum digoreng begitu. Belum masak, belum kasih. Kita gitu nih. Makanya. Iya. Jadi itu kan mind blowing. Itu kan mind blowing sekali begitu. Jadi orang pun kepercayaan terkait ini program ini masalah begitu. Dan beta lihat ini program nih dia nih sonde kemana ya, terlalu jadi main karakter kok. Bukan, dia ditetapkan di semua Indonesia, bukan di tempat-tempat di daerah-daerah atau di sekolah-sekolah yang membutuhkan urgent untuk itu. Yang betul urgent. Kan kalau kotong mau ini adakan ini program ini, kotong harus pilih daerah-daerah yang membutuhkan saja begitu. Ada dia punya data stunting segala macam. Di kabupaten ini dong, di kelurahan ini ada anak-anak yang masih perlu stunting. Nah itu dong yang harus ditargetkan begitu. Bukan daerah-daerah di kota sana, di Jakarta sana, terkhususnya sekolah-sekolah yang swasta, yang orang-orang kaya dong tetap dikasih MBG. Bahkan sampai ada kasus orang-orang di sana, anak-anak dong sudah mau makan itu MBG karena sudah enak. itu suatu pemborosan gitu, beta bilang ya. Pemborosan anggaran. Iya. Pemborosan anggaran. Kalau itu anggaran itu bisa dipangkas dan kotong alokasikan ke infrastruktur dan pendidikan, itu bisa kotong bisa lihat dia punya ini ROI, return of investment, dia punya balik modal lah begitu dia pembahasannya. Kayak ini orang kotong bisa lihat dia pemanfaatnya itu dalam waktu yang dekat begitu. Kalau kotong investasikan ke ini infrastruktur jalan begitu, kan orang-orang langsung dapat akses begitu. Itu dia punya dampak lebih nyata. Kotong bisa langsung tahu, bisa lihat dia punya dampaknya dalam waktu yang dekat. Sedangkan MBG ini kotong belum bisa lihat itu 5 tahun atau 6 tahun ke depan dulu begitu. Jadi itu baru kalau kotong pangkas saja. Bayangkan 300 berapa puluh triliun ya. 300 lebih triliun asli hanya untuk ini MBG. Itu kalau misalnya ya ini what if-nya saja. What if kalau itu anggaran semua difokuskan ke pendidikan dan infrastruktur. Beta rasa semua daerah akan punya akses yang sama begitu. Dan punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup begitu. Jadi ya kalau beta lihat program MBG sekarang itu sangat merugikan begitu dari berbagai macam aspek. Bahkan pemerintahan sekarang ketempung gubernur Melki Lakalena tuh ada pusing kepala ju. Beta punya pendapat, bukan omong ini pendapat orang lain, ini pendapat. Ini karena ini MBG kan efisiensi anggaran toh, efisiensi anggaran pemerintah, ini dana alokasi umum, alokasi khusus kepada pemerintahan. Jadi pemerintah ketemu gubernur Melki Lakalena ini sekarang ini dia punya dana untuk kasih biayai itu gaji-gaji belanja pegawainya itu jadi berkurang begitu. Nah sedangkan baru-baru itu kan ini kata apa ya emang ya? Oh boleh. Ini terkait yang 3.000 ke 2.000 9.000 P3K yang akhirnya ya kenapa 9.000 P3K tiba-tiba naik tuh. Nah itu sebenarnya ada kebijakan dari pemerintah bilang dari pusat ya, bilang ini pada tahun 2025 akhirnya itu semua kabupaten provinsi itu
sudah ini apa? Sudah harus menghilangkan tenaga honorer. Jadi tenaga honorer yang ada di Kota Kupang di seluruh kabupaten itu dong dijadikan P3K atau PNS begitu. Jadi dong harus dapat standar gaji yang layak UMK begitu. Sedangkan kotong pun tenaga honorer di Kupang nih di NTT ini sangat banyak begitu. Itu yang akhirnya menguras banyak sekali kotong punya ini dana dari dananya ini apa pemerintah saat ini. Makanya kok sekarang kotong punya gubernur mereka ini kapal pusing nih. Mau kasih dopun nasib nih di mana? Soalnya tahun depan ini sudah wajib kalau belanja pegawai itu di bawah 30%. Sedangkan belanja pegawai saat ini tembus 50 berapa persen begitu. Itu sangat besar sekali. Jadi pemerintah nih, ketemu gubernur nih ada pusing. Putar otak lah. Cara kasih kurang ini apa nih angka P3K nih bagaimana begitu. Jadi itulah ini dampak yang kotong bisa lihat sekarang ya orang-orang yang P3K nih dong punya masa depan belum pasti begitu. Beta sementara juga memantau ini berita ini sangat disayangkan sekali begitu. Jadi ya dampak MBG itu begitu nyata, sangat begitu nyata bukan Real. bukan hanya kotong-kotong saja, tapi pemerintah dari kabupaten provinsi itu harus menyesuaikan. Dong harus membuat kebijakan menyesuaikan peraturan dari pusat. Kan kasihan begitu toh. Iya betul. Tapi memang sih sebenarnya dari yang program MBG juga banyak kan juga buka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Iya. Hanya itu yang kotong sayangkan adalah yang tadi kayak Ian bilang sonde lebih apa? Transparan. Dia punya Kosong tahu. transparansinya tuh kayak sonde kotong dapat begitu. Nah berarti kalau menurut Boson 2 ini jawabannya singkat saja. Jadi Oke. lebih penting mana nih? Lapangan pekerjaan atau memperbaiki kualitas SDM terlebih dahulu? Pilihannya apa? Singkat ya kak. Kalau beta memperbaiki kualitas SDM dulu. SDM dahulu. Karena kalau kotong punya SDM yang baik, berarti kotong siap untuk masuk ke lapangan pekerjaan meskipun itu sedikit. Jaminan untuk kotong sonde apa ya, meskipun ada SDM yang sudah baik nih, dia sudah baik, tapi dia sonde dapat itu pekerjaan, tapi dia punya jaminan untuk berinovasi, karena dia punya pemikiran yang kritis begitu. Jadi penting untuk beta akan kedepankan kualitas SDM duluan daripada lapangan pekerjaan. Oke, berarti Kalau dari Ian jawabannya sama ya pasti Beta kualitas SDM Dia agak dulu. beda sedikit sih. Oke. Ini tapi betul yang dikatakan Arka kalau ini dengan meningkatkan SDM tuh dong bisa melahirkan lapangan pekerjaan yang baru begitu. Dong bisa memikirkan putar otak lah begitu supaya bikin maju ketempuh ekonomi begitu. Jadi mungkin dari beta ini untuk menyeimbangkan itu pendapat mungkin kedua-duanya itu harus saling berjalan secara paralel begitu. Jadi bukan hanya kualitas SDM saja, tapi pemerintah juga harus proaktif begitu dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Dong harus membuat kebijakan yang akhirnya membuka kesempatan bagi orang-orang untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru begitu. Kayak misalnya kota pemerintah lakukan kayak itu skemakur. Ya, itu kan peran dari pemerintah. Jadi berasa dua-duanya penting, sama-sama penting. Berarti dua-duanya harus jalan beriringan ya. Ya. Dan ini pesan dari Bosong 2 mungkin buat anak muda sekarang, apa yang harus dong lakukan? Karena kalau mau tunggu pemerintah juga kan memang pemerintah juga lagi lakukan apa yang jadi pembagian. Tapi bukan berarti ini sudah jadi PR buat pemerintah begitu. Nah kalau memang pemerintah belum mampu untuk menyediakan itu lapangan pekerjaan, dari Bosong 2 ke mana nih? Apa yang harus dilakukan anak muda dari sekarang? Apakah hanya sekedar sekolah-sekolah tanpa punya skill atau harus mempersiapkan diri seperti apa? Kalau yang pertama dari beta memperbaiki mindset dulu sih. Kotong dari mindset tetap, kotong berkembang menjadi mindset yang bertumbuh. Bagaimana kotong cuman sonde melihat dia permukaan, tapi kotong melihat dia punya dasar di dalam tuh. Bagaimana kotong menyelam ke dalam, terjun ke dalam. Itu cara kotong untuk bertahan hidup tanpa mengandalkan pemerintah. Pemerintah tuh memang harus ada. Pemerintah tuh memang punya kontrol, bukan kontrol, tapi punya peran yang penting. Tapi kotong individu sendiri, kotong harus punya inisiatif. Betul. Kotong harus punya gerakan sendiri. Bukan gerakan untuk menjatuhkan, tapi gerakan untuk membangun bersama. Ayo bangun NTT, itu penting. Makanya kotong sebagai anak muda, komunitas sekarang banyak. Gabung, ayo. Kotong jadikan itu FOMO, son papa. FOMO untuk memberikan dampak ke kotong punya provinsi sendiri atau kotong punya negara sendiri, betul toh? Betul. Jadi jadikan itu FOMO yang baik, FOMO membaca, FOMO yang baik, FOMO bergabung dengan komunitas, memberikan dampak. Itu sangat-sangat penting. Itu juga akan berpengaruh ke lu punya
pengembangan diri. Lu Betul. akan berinvestasi untuk mendapatkan kualitas diri yang lebih baik di masa depan, dan lu pun apa ya, potensi mendapatkan kerja itu lebih banyak lagi Lebih daripada besar mungkin. tidak melakukan apa-apa dan cuman main judi atau cuman nonton live TikTok yang joget surfboard tuh. Aduh Tuhan, lu lanjut Su. Usah bejengkel. Oke. Kalau dari Ian, Oh, ya, basis Iya. setuju sih. Ya, itu datang ke Kotong juga harus mengembangkan diri. Tadi bagus, FOMO. FOMO tuh bukan berarti kayak ikut-ikutan sama itu, tapi ada FOMO positif dan FOMO yang negatif. Daripada lu FOMO ke hal yang negatif, yang penting lu FOMO ke FOMO hal yang memberikan positif. dampak Iya. positif tuh. Itu lebih bagus kan begitu. dong masih cari jati diri Iya. tuh, mungkin yang ini belum cocok, oh ikutlah yang lain. Iya, meskipun lu kayak cuma FOMO, lu ikut organisasi begitu, lu sonde lu belum merasa lu pun jiwa tuh ada di ini organisasi begitu, lu passion belum di situ, tapi dalam satu sisi kan lu bisa mengembangkan lu pun jati diri. Oh ternyata ini komunitas sonde cocok dengan beta, oke cari komunitas lain begitu. Itu kan bisa mengembangkan begitu, lu pun pola pikir begitu. Jadi ya FOMO itu hal yang baik begitu. FOMO ke hal-hal yang positif lebih tepatnya. Mungkin tambahan beta bagi anak muda sekarang itu, kotong manfaatkan kotong punya terutama ya bagi yang mahasiswa itu, kotong manfaatkan kotong gelar sekarang. Kotong status sebagai mahasiswa ini sebenarnya sangat terbuka dengan berbagai macam peluang. Beasiswa, lomba-lomba, Iya. komunitas, internship, magang. Itu semua terbuka, hanya kotong menyandang kotong gelar sebagai mahasiswa. Jadi berasa penting sekali anak-anak muda sekarang itu harus rajin pantau-pantau media sosial, harus banyak berkomunitas juga begitu, cari-cari informasi. Jadi kotong bisa memaksimalkan kotong punya ini waktu selama kotong perkuliahan tuh untuk mengembangkan kotong sendiri begitu. Itu sih ini pesan dari beta. Mungkin yang kedua tuh HP ya. Kenapa HP. Ini HP sangat penting sekali di kotong. Kotong kan sekarang anak muda nih kalau son ada HP pasti kayak son ada hidup begitu kan. Asli. Jadi apa-apa yang kotong konsumsi di media sosial tuh kotong mending kotong kurasi begitu. Beta sudah menyalakan ini. Lebih bijak. Ya, kotong lebih bijak betul, begitu. Kak. Literasi digital kan harus Iya, lebih baik. kotong boleh kayak jadikan media sosial kayak hiburan sabit kotong. Memang media sosial kan hadir sebagai hiburan toh. Kotong nonton video-video lucu, kotong pas stres, kotong cuma ketawa-ketawa, itu bagus juga. Tapi kotong bisa memaksimalkan ini smartphone untuk hal-hal yang bagus begitu. Itu kotong nonton video podcast Malaka, Ferry Irwandi, bahkan itu konten-konten yang berkualitas itu, pendidikan informal yang kotong sudah dapat Nonton di Tamolok. Oh iya betul. nonton jangan Tamolok. lupa Iya Tamolok. betul. Nonton Tamolok. Beta harus serius deh. Makanya. Betul. Betul. Jadi Terus kotong manfaatkan kotong HP ini bukan hanya kotong sekedar hiburan saja, tapi juga bisa untuk hal-hal yang baik begitu, hal-hal positif. iya. Daripada kotong fokus saja ke hal-hal yang hiburan begitu. Betul Itu yang pesan sekali. ke para pemuda sih, manfaatkan baik-baik kotong punya internet. Iya, internet kecanggihan digital. teknologi Iya, yang betul, sekarang betul, untuk positif. hal yang baik ya. Betul. Dan ini paling terakhir nih, ini pertanyaan yang paling penting. Apa sih peran Tuhan dalam Bosendo punya hidup masing-masing dengan Bosendo punya keresahan yang mungkin sebagai anak muda? Peran Tuhan apa nih? Kalau dari beta ya, beta nih sampai saat ini nih beta selalu jaga beta punya hubungan dengan Tuhan. Memang beta di usia-usia yang di mana ya, banyak sekali orang-orang, banyak sekali kayak kau lihat konten tuh ada yang selalu ada godaan-godaan begitu toh. Kayak dari konten-konten yang ini menyesatkan begitu toh, yang meruntuhkan kotong pu iman. Itu valid, itu kotong bisa hadapi setiap hari begitu. Iya. Tapi beta tetap percaya dengan Tuhan karena beta betul-betul belajar dan pahami Alkitab begitu. Dan ternyata memang Tuhan tuh kotong sampai bisa ini apa ya, sampai bisa pahami dengan kotong punya otak sebagai manusia begitu. Sulit sekali begitu. Jadi sejauh ini beta menghadapi tantangan, beta selalu bangun kuat beta punya hubungan dengan Tuhan. Jadi di tengah-tengah ini keresahan beta hidup, beta pu stres semua gara-gara ini isu sosial segala macam. Biasa sebut isu sosial tanda kutip. lanjut. Beta yang membuat beta tetap menjadi waras, menjadi punya sense of reason of living begitulah. Kayak punya tujuan hidup itu beta punya Tuhan begitu. Betul. Amin. Tuhan sebagai jangkar hidup dalam beta punya hidup begitu. Jadi ketika beta stres, beta hilang arah, beta selalu ingat jalan pulang, yaitu kepada Tuhan.
Amin. Itu dari Arka. Kalau dari Ian. Eh, Kebalik, Kak. Kebalik. kebalik kok. Itu dari Ian. Sekarang dari Arka. Kakak Arka ke mana? Peran Tuhan. Selamat malam jemaat yang berbahagia. Ini kayak baru mau mulai ya. Bercanda. Aduh. Kalau dari B sendiri, B bisa kayak sharing gitu kok, Kak. Oh boleh, boleh. Apa? Nah, cepat Sa. Iya. Dalam di tahun 2025 tuh beta betul-betul kayak orang gila. Ian nih saksikan sedikit be perjalanan kemarin di 2025 be cukup kayak betul-betul kayak Stres orang kayak betul-betul be mental tuh betul-betul diuji sama Tuhan. Sebanyak sekali cobaan dan kegagalan yang beta hadapi di 2025. Beta sampai berpikir kalau saat di 2026 kemarin beta baru diberikan kesempatan untuk keluar dari provinsi untuk pertama kali tuh. Beta sampai sebelumnya itu beta berpikir ini kayaknya Tuhan sonde mau deh. Tuhan kayaknya saking banyaknya gagal yang beta dapat tuh sampai berpikir ini kayaknya beta pun nyawa nih sedikit deh Tuhan su ambil. Karena beta saking sonde percayanya Tuhan akan kasih beta ini kesempatan. Beta sebelum mau pergi ke situ ke ini tempat nih beta tabung, beta kerja, beta part time job, beta ojek bepung kawan, beta pi bajual di pasar Oeba, bajual sayur hanya untuk bisa beli buku di itu tempat. Tapi pas sampai di itu tempat Kak, beta baru masuk di itu tempat baru 20 menit di dalam itu toko buku ada orang random bule masuk. Ini bule masuk, tiba-tiba karena dia lihat beta tarik buku tentang stoikisme. Dia lah penasaran, dia ajak beta cerita di situ. Oh suka baca itu buku ya. Dia ajak beta cerita di situ. Akhirnya ketong dua ngobrol banyak soal stoikisme. Pas ngobrol, tiba-tiba dia tawar beta, lu sudah dapat buku yang lu mau sonde. Sebagai orang Kupang yang punya otak agak licik juga bilang, oh ini dia mau beli kas Benny. Oke. Be langsung fix BP ini yang paling mahal di situ. Aduh, ini bab tuh yang nonton Jamara ya. Dia sama ngerti bahasa Kupang tuh. Jadi lanjut. Nah, jadi be langsung oke, ini takdir su. Akhirnya dia beli kasih itu buku Kak, sumpah beta langsung kayak Tuhan, selama ini beta kerjanya untuk membeli ini buku. Berakhir dengan beta sonde beli apa-apa. Orang yang beli kasih di situ beta langsung kayak hati tak gerak. Beta langsung berapa kali banyak kegagalan yang beta terima, beta ditolak beasiswa, ditolak apapun, dibalas dengan ini, dibalas dengan biaya pendidikan yang orang berikan ke beta, yang selama ini beta sendiri pernah terpikirkan sama sekali. Itu cara Tuhan bekerja di dalam BP hidup. Itu cara Tuhan memberikan beta mujizat tuh di situ. Tuhan menampakkan dia punya diri dengan memberikan beta hal yang sudah pernah beta pikirkan sama sekali dalam BP hidup. Betul. Makanya peran Tuhan bagi beta tuh betul-betul lu susah dulu baru beta senang, lu senang yang betul-betul senang minta ampun. Iya, Itu berarti yang beta betul-betul bersyukur. mau dapat sesuatu yang besar dari Tuhan ya pasti harus alami begitu banyak hal ya. Jadi memang ternyata Tuhan sangat penting buat Bosondo punya hidup. Betul sekali. Dan begitu pula dengan kawan tomolog lainnya juga. Ketong sangat bersyukur intinya ketong hari ini bisa sharing dengan dua mahasiswa yang sangat luar biasa dengan pola pikir yang ternyata sudah lebih maju, lebih dari Bosondo umur kan. Kalau mau dibilang Bosong masih Aduh. umur berapa nih? 20. 20. Kalau Ian 21. Iya 21, tapi pemikiran dan maksud cara pikir tuh sangat-sangat apa ya, kalau bilang sangat buat Kotong juga bisa melek dengan apa yang ada di Kotong punya kota, di Kotong punya provinsi. Dan intinya Kotong sangat-sangat berterima kasih Bang sudah datang di Tamolog. Semoga ini bukan jadi yang terakhir, mungkin nanti kakak-kakak dari Tamolog akan mengundang lagi.